sementara bumi Melayu ini masih diselimuti hutan belantara nan permai, berdirilah sebuah negeri yang amat masyhur. Letaknya di muara sebatang sungai besar bernama Musi. Negeri itu tiada lain tiada bukan adalah Sriwijaya. Namanya sebuah bandar pelabuhan yang menjadi tumpuan segala dagang dari segenap penjuru angin, dari tanah Cina, dari keling India, dari Parsi, dan dari tanah Arab. Syahdan diceritakanlah bahwa negeri Sriwijaya itu diperintahkan oleh seorang maharaja yang tiada tara gagah, perkasa dan bijaksananya. Baginda raja itu bergelar Dapunta Hyang Sri Jayanasa, seorang pemimpin yang mulia, warisan keturunan Dewa-Dewi Kayangan yang sabdanya jadi. Sumpahnya pun bertuah. Di bawah naungan tahta baginda, rakyat hidup sentosa, makmur, dan aman senantiasa, karena baginda amat arif dalam memerintah negeri dan amat taat menjalankan syariat agama Buddha Vajrayana. Istana Sriwijaya konon kabarnya terbuat dari kayu pilihan yang dihiasi emas permata, berdiri megah di tepi sungai, mencerminkan kekayaan kerajaan yang tidak terhingga. Di sana berdiam pula ribuan pendeta dan biksu yang alim ulama, datang dari pelosok negeri untuk menuntun ilmu agama. Mereka bersidang setiap hari, memanjatkan doa, membuatkan negeri itu dilimpahkan berkah dan dijauhi bala bencana. Adapun pada suatu masa, tergeraklah hati nurani Baginda Dapunta Hyang untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Bukan semata karena hendak berperang, melainkan untuk meluaskan syiar agama dan menjaga keamanan di Laut Raya. Maka Baginda pun berencana melakukan sebuah perjalanan suci yang disebut Manggalap Siddhayatra, sebuah ekspedisi agung yang akan mengubah nasib bumi Melayu untuk selamanya. Disinilah kisah keperwiraan, keberanian, dan keagungan Sriwijaya bermula. Cerita dimulai dengan deskripsi singkat tentang sebuah negeri bernama Sriwijaya yang terletak di muara Sungai Musi, sebuah tempat yang diberkahi kekayaan alam dan menjadi pusat perdagangan yang ramai. Ringkasan ini memperkenalkan tokoh sentral Dapunta Hyang, sang pendiri gagah berani yang bertekad menjadi negerinya makmur dan kuat, pusat penyebaran agama Buddha terbesar di dunia Melayu. Abstraksi ini segera menetapkan ada cerita sebuah kisah tentang kebesaran, kekuasaan, dan solidaritas. Tertempat penggambaran rinci mengenai pemukiman awal di tepian Sungai Musi yang dikelilingi hutan lebat dan rawa-rawa, namun memiliki posisi strategis dekat jalur pelayaran internasional. Latar waktu periode abad ke-7 Masehi, masa seketika rute perdagangan maritim antara India dan Tiongkok sedang ramai-ramainya. Tokoh utama, fokus utama diberikan kepada Dapunta Hyang Sri Jayanasa, pemimpin karismatik dan sakti mandraguna. Dikenalkan juga para bangsawan istana, maharaja dan datuk, serta rakyat jelata. Para biksu Buddha yang taat unsur mitologis sering dimasukkan di sini, misalnya asal-usul keturunan raja yang dikaitkan dengan dewa-dewi atau naga penunggu sungai. Disinilah inti cerita berkembang, di mana tentang rintangan dan konflik mulai muncul, baik konflik internal maupun eksternal yang mengancam stabilitas kerajaan. Penerapan pada babat Sriwijaya. Perjalanan suci Siddhayatra. Konflik awal bermula dari tekad Dapunta Hyang untuk memperluas wilayah kekuasaan. Ini bukan sekadar perang biasa, melainkan Siddhayatra, sebuah perjalanan penaklukan yang sakral. Konflik muncul saat ia harus menghadapi perlawanan dari suku-suku lokal di pedalaman Jambi dan Lampung saat
serta ancaman bajak laut Lanun di selatan Malaka yang mengganggu misi sucinya. Ancaman eksternal, persaingan dengan kerajaan tetangga seperti Tarumanegara atau di kemudian hari Mataram kuno di Jawa memicu ketenangan politik. Narasi hikayat dan akan melebih-lebihkan kekuatan musuh dan kesulitan yang dihadapi, sering kali melibatkan pertempuran aktif dan bantuan kekuatan gaib atau taktik perang yang cerdik. Konflik internal, intrik istana, perebutan pengaruh antara datu atau krisis suksesi tahta setelah wafatnya Daputa Hayang. Raja mengadakan musyawarah agung dengan para penasihat dan biksu terkemuka. Dapunta Hayang menggunakan kebijakan politik diplomasi dengan mengirim utusan ke Tiongkok untuk meminta perlindungan dan pengakuan serta memobilisasi armada perang besar-besaran untuk mengamankan jalur laut. Elemen spiritual sangat menonjol di sini. Para biksu memanjatkan doa dan melakukan ritual khusus untuk memastikan kemenangan Sriwijaya, menunjukkan peran sentral agama Buddha dalam kehidupan kerajaan. Kemenangan mutlak, Sriwijaya berhasil menaklukkan semua wilayah di semenanjung Melayu dan sebagian besar Sumatera, menguasai Selat Malaka sepenuhnya. Kemakmuran dan kejayaan kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan sebagai kerajaan maritim. Pelabuhan menjadi sangat makmur, ribuan kapal singgah, dan Sriwijaya diakui sebagai pusat pendidikan agama Buddha internasional, tempat para pelajar dari berbagai negeri, termasuk dari Tiongkok seperti Taixing dan datang untuk belajar. Stabilitas politik, suksesi belajar lancar, dan kerajaan hidup dalam kedamaian dan kemakmuran. Pesan tentang pentingnya kepemimpinan yang adil dan bijaksana, Dapunta Hayang digambarkan sebagai pemimpin ideal. Nilai ketekunan, keberanian, dan semangat bahari untuk menjaga kedaulatan wilayah. Amanat moral mengenai ketaatan beragama Buddha yang membawa berkah dan kemakmuran bagi seluruh negeri. Peringatan harus bawa keagungan.